Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Bila Ku Mati. Dan insya Allah kita masih melanjutkan berkaitan dengan beberapa catatan seputar masalah kematian. Kita akan baca tentang kondisi boleh berangan-angan mati. Coba yang bawa buku bisa dibuka di halaman 18. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwa berangan-angan mati disebabkan karena seseorang mengalami hidup yang tidak nyaman atau disebabkan karena musibah yang dia alami, hukumnya dilarang. Tapi ada kondisi di mana orang boleh berangan-angan mati. Di antaranya adalah karena khawatir dengan keselamatan agamanya. Misalnya dia diuji dengan aneka ujian dan dia sangat takut keberadaan ujian ini menyebabkan dia jadi futur. Lalu bahkan sampai pada tingkatan yang berbahaya meninggalkan iman. Misalnya sampai murtad atau sampai suudzon kepada Allah dan seterusnya. Dalam situasi itu dia boleh berangan-angan mati. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul maut." Janganlah kalian berangan-angan mati. Min durrin asabahu, disebabkan musibah yang dia alami. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalaupun harus berangan-angan mati, maka yang diajarkan Nabi SAW kembalikan kepada ilmu Allah, sehingga mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, artinya adalah berikanlah aku umur yang lebih panjang apabila kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Jadi di posisi ketika seseorang itu tidak tahu, maka mintalah kepada Allah ilmu Allah. Seperti ketika kita tidak tahu pilihan mana yang terbaik, maka kita diajarkan untuk salat istikharah. Saat kita tidak tahu apakah yang terbaik itu mati ataukah yang terbaik itu minta kepada Allah umur panjang, maka kita dianjurkan untuk berdoa digantungkan kepada ilmu Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika wafat itu yang terbaik bagiku. An-Nawawi mengatakan fil hadithi at-tasrihu bi karahati tamannil maut. Dalam hadis ini terdapat penegasan makruhnya berangan-angan mati. Lidurrin nazala bihi, disebabkan musibah yang dia alami. Min faqatin au mihnati aduwin, baik berupa musibah kemiskinan atau ditekan oleh musuh. Ada orang misalnya dia menjadi tawanan dan tawanan disiksa. Mungkin bisa jadi dia mendapatkan penawaran, kalau kamu pindah agama kita lepaskan, bahkan dikasih janji-janji yang indah. Maka dia takut nanti kalau nggak kuat dengan tekanan dan siksaan, bisa jadi dia murtad. Dalam situasi itu boleh seseorang berangan-angan mati. Wa nahwihi min masyakid dunya, atau kesulitan dunia yang lainnya.
Fa amma idza khafa dararan aw fitnatan fi dinihi. Namun kalau dia takut ada potensi yang membahayakan agamanya, fala karahata fihi, maka tidak makruh untuk berangan-angan mati, limafhumi hadzal hadis, berdasarkan pemahaman yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wa qad fa'alahu khalaiqu minas salaf, dan ini pernah dilakukan oleh beberapa orang salaf di masa silam. Baik, ada beberapa orang di masa silam yang diceritakan mereka berangan-angan mati. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa manusia yang berangan-angan mati yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Siapa? Maryam. Maryam berangan-angan mati karena apa? Beban mental yang beliau hadapi disebabkan karena hamil tanpa suami. Dalam posisi sebagai wanita suci, orang yang menjaga kesucian, ketika dia hamil tanpa suami, bebannya sangat berat. Beda dengan wanita yang sudah terbiasa berzina dan namanya sudah tercemar sebagai wanita yang jelek, mau hamil, nggak hamil, punya suami, nggak punya suami, bagi dia biasa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Pada posisi ketika beliau hamil tua sehingga fisik beliau mulai lemah, lalu beliau nyender di pohon kurma. Qalat, kemudian beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza, andaikan aku mati sebelum peristiwa ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan, tidak ada dalam sejarah. Tapi Masya Allah, wanita yang berangan-angan mati dan ingin dilupakan dalam sejarah, justru namanya diangkat dalam sejarah. Ada banyak sekali wanita yang sejarahnya disebutkan dalam Al-Quran, namun yang namanya disebutkan dalam Al-Quran hanya satu, Maryam. Selain itu tidak ada. Ada istrinya Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ada istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ada istrinya Imran, idh qalat imra'atu Imran. Jadi sebutannya imra'atu fulan, istrinya si A, istrinya si B, istrinya si C. Ketika Allah menyebutkan wanita, hanya ada satu nama wanita yang dengan tegas namanya disebutkan, Maryam. Al-Qurtubi menjelaskan, kenapa hanya Maryam yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ini memberikan bantahan kepada orang-orang Nasrani yang meyakini Maryam adalah istri Allah. Karena masyarakat Arab itu punya budaya identitas istri itu disembunyikan. Sebab itu bagian dari kehormatan suaminya. Sehingga bagian dari rahasia seseorang adalah istrinya. Sama seperti Bapak merahasiakan saldo rekening. Anda kan punya rekening tapi tidak pernah ditampakkan ke orang lain. Begitu ketahuan, malu nggak Pak? Berapapun isinya Anda malu. Maka seperti itu pula yang dialami oleh Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala atau masyarakat Arab punya kebiasaan bahwa yang namanya identitas istri itu disembunyikan. Dan nampaknya budaya seperti ini juga sampai di tempat kita, sehingga kita nyebut wanita itu dengan nama Bu, nama suaminya Bu Budi. Berarti apa itu? Ibunya Budi atau istrinya Budi? Istrinya Budi. Bu Adi berarti ibunya, istrinya Adi atau ibunya Adi? Istrinya Adi. Kenapa pakai nama suaminya? Untuk menyembunyikan identitas istrinya, bukan nama asli istrinya tapi nama suaminya. Baik. Sehingga ketika hanya Maryam
satu-satunya wanita yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya Maryam bukan istri Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua, ingin mati syahid. Bercita-cita mati dalam rangka mati syahid hukumnya boleh. Mati syahid merupakan predikat kematian yang paling mulia. Karena orang ini telah menyumbangkan nyawanya di jalan Allah. Sehingga dia di posisi mati dalam keadaan tertinggi. Ada mati husnul khatimah dengan beragam cara. Tapi yang tertinggi adalah mati di medan jihad. Karena itu Nabi SAW berharap beliau mati syahid di medan jihad. Beliau mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin." Andaikan tidak memberatkan umatku, aku tidak akan duduk di belakang pasukan. Panglima itu di depan atau di belakang? Panglima perang di depan atau di belakang, Mbak? Kenapa di belakang? Karena dia yang mengatur. Kalau yang mengatur di depan, sasaran pertama mati duluan, kocar-kacir nanti pasukan. Maka panglima berada di tempat yang paling aman dalam perang, sebab dia sasaran utama oleh musuhnya, termasuk Nabi SAW. Sehingga beliau berada di belakang ketika perang. Nabi SAW ikut terlibat langsung berkecamuk dalam perang hanya di 2 peristiwa perang. Satu, perang Uhud. Yang kedua, Hunain. Uhud, beliau berada di tengah pasukan. Hunain, beliau maju ketika banyak pasukan yang mundur, sehingga semuanya bersembunyi di balik Nabi SAW. Sisanya Rasulullah SAW di belakang. Walawadittu anni uqtalu fi sabilillah. Aku berharap bisa terbunuh di jalan Allah. Tsumma uhya tsumma uqtal. Kemudian dihidupkan lagi, kemudian aku terbunuh lagi di jalan jihad. Tsumma uhya tsumma uqtal. Kemudian aku dihidupkan kembali, lalu dibunuh lagi di medan jihad. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dari sinilah kita bisa lihat nilai keutamaan orang yang mati syahid di medan jihad. Itu sampai orang yang sudah mati syahid di medan jihad, dia ingin dihidupkan kembali untuk mengulang lagi kejadian ketika dia mati syahid di medan jihad. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi." Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah Ta'ala akan menyampaikannya ke derajat para syuhada meskipun dia mati di atas ranjang. Baik, sekarang kita hidup di zaman yang jauh dari peristiwa peperangan. Sehingga jika dibandingkan dengan situasi masa silam, kita jauh kondisinya. Lelaki di masa silam rata-rata punya luka disebabkan karena bekas perang. Sehingga kalau orang itu perang, pilihannya 2. Mati atau pulang bawa cacat. Sehingga sebagian sahabat badannya penuh dengan keloid, luka-luka di punggung, luka di badan, luka di tangan, luka di kaki. Dan itu hal yang biasa. Badan kita mulus tanpa luka, adanya panu yang nempel di kulit. Sahabat tidak demikian. Baik. Lalu gimana, Pak? Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang barangkali penting untuk diingat terutama bagi bapak-bapak. Nabi SAW pernah bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yakhtur bibalihi ayyaghzuwa mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang mati dan sepanjang hidupnya enggak pernah berperang dan tidak
terbesit dalam hatinya untuk siaga perang, maka dia mati dengan membawa salah satu cabang kemunafikan. Mungkin itu kita alami, tapi ternyata ini salah satu di antara sifat kemunafikan. Oleh karena itu, hati seorang mukmin dia harus memiliki satu kesiapan tekad. Andaikan ada panggilan jihad yang syar'i sesuai dengan panduan agama, maka aku siap untuk ikut terlibat. Keberadaan inilah yang kemudian membedakan antara hati muslim, hati mukmin, dan orang yang punya penyakit kemunafikan. Baik, boleh nggak Pak kita minta mati syahid? Boleh. Dan hadis yang tadi kita sampaikan, Nabi SAW bersabda, "Man sa'alallaha syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada." Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan penuh kejujuran, Allah akan sampaikan dia di derajat para syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia mati di atas ranjang. Contohnya siapa? Contohnya Khalid atau Umar? Khalid tidak meninggal karena bekas tusukan atau bekas serangan musuh. Contoh yang paling tepat dalam hal ini adalah Umar bin Khattab. Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna syahada fi sabilik wal mauta fi baladi rasulik. Ya Allah, berikanlah aku mati syahid di jalanmu dan mati di kota nabimu. Beliau minta dua hal, mati syahid tapi di kota Madinah. Mati syahid di kota Madinah peluangnya kecil sekali, karena kota Madinah kota aman. Setelah Madinah dikuasai oleh kaum muslimin, musuh kesulitan untuk bisa menyerang langsung ke kota Madinah. Tapi Umar minta dua hal ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat karena ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Dalam posisi ketika beliau sedang ngimami sholat. Abu Lu'lu' al-Majusi membawa belati dengan dua mata, kanan dan kiri. Jadi kalau saya pegang ini ya, di kanan dan kirinya ini ada mata pisaunya. Dipakai untuk nusuk Amirul Mukminin, lalu ditarik sehingga perutnya sobek. Setelah itu beliau dikeroyok. Dia dikeroyok oleh para sahabat yang lain. Dan dia menusuk banyak sekali sahabat. Yang mati di tempat jumlahnya beberapa orang. Amirul Mukminin Umar bin Khattab bisa bertahan selama 3 hari. Sampai akhirnya ketika dia merasa sudah nggak sanggup lagi untuk bertahan karena dikeroyok oleh banyak orang, dan orang jadi siaga karena mereka nggak bawa senjata, sebab mereka sedang sholat subuh berjamaah, bukan dalam rangka untuk siaga ada musuh. Ada sebagian di antara sahabat yang melemparkan jubahnya sehingga Abu Lu'lu' nggak bisa bergerak, akhirnya Abu Lu'lu' bunuh diri. Sehingga orang pengecut ini mati dalam keadaan bunuh diri. Setelah dia membunuh beberapa orang sahabat, termasuk diantaranya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar jatuh pingsan, dibawa ke rumahnya. Lalu yang menggantikan jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf setelah ditarik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di sini kita mendapatkan satu sunnah. Apabila imam batal, maka imam harus menarik pengganti. Bukan langsung dia ngilang, tapi menarik pengganti. Dia tarik satu sebagai penggantinya untuk menjadi imam. Umar bin Khattab menarik Abdurrahman bin Auf. Jika imam pergi tanpa menarik pengganti, maka makmumnya sholat sendiri-sendiri. Dan ini dialami oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Muawiyah ditusuk oleh orang Khawarij pada saat beliau jadi imam sholat subuh. Muawiyah jatuh tanpa menunjuk pengganti, akhirnya para makmum menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Sehingga imam batal, kondisinya ada dua. Jika dia menarik makmum, maka yang jadi penggantinya adalah yang ditarik oleh imam. Yang kedua,
Jika dia tidak menarik makmum untuk menjadi penggantinya, maka makmum yang lain menyelesaikan sholat sendiri-sendiri. Tayyib. Sampai pada keadaan ketika Umar pingsan, kemudian sholat sudah selesai, lalu beliau siuman ketika matahari mau terbit. Lalu beliau tanya, pertanyaan pertama yang beliau sampaikan apa? As-sallan nas, apakah masyarakat sudah sholat? Karena beliau meninggalkan makmum dalam posisi beliau pingsan, dalam keadaan sedang melaksanakan sholat jamaah yang belum selesai. Lalu beliau mengatakan, na'am ya amiral mu'minin. Lalu beliau mengatakan, la hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada jatah dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan salat. Beliau tetap salat di posisi darah mengucur deras keluar dari badannya disebabkan karena tusukan. Tidak ada teknologi jahit menjahit seperti zaman sekarang. Sehingga saat beliau diberi minuman berupa susu keluar dari ususnya bersama dengan darah yang keluar. Tidak ada harapan untuk bisa bertahan hidup, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan waktu beliau selama 3 hari, dan ini ujian berat yang beliau alami. Menahan rasa sakit, luka yang dalam, dan di posisi itu beliau masih sempat untuk menunjuk 6 orang sebagai dewan formatur yang nanti akan menunjuk siapa pengganti beliau sebagai khalifah. Ada yang bisa sebutkan 6 orang ini siapa saja? Abdurrahman bin Auf sebagai pemimpinnya. Lalu Utsman, kemudian Ali, lalu Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dah? Kenapa 6 ini? Karena semuanya adalah orang yang dijamin masuk surga. Tapi ada satu yang dijamin masuk surga namun tidak dilibatkan di 6 ini. Sa'id bin Zaid. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah sudah meninggal sebelumnya. Abu Ubaidah meninggal sebelum Umar wafat. Sa'id bin Zaid kenapa enggak ada di situ? Karena Sa'id bin Zaid satu suku dengan Umar, sama-sama dari Bani Adi, dan beliau tidak ingin penggantinya dari Bani Adi karena mengesankan satu suku dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Selanjutnya yang ketujuh, jangan mati kecuali berhusnudzon kepada Allah. Umumnya manusia menjelang wafatnya dia diuji oleh Allah. Dan mukmin ketika diuji oleh Allah menjelang wafatnya, maka ujian itu akan bisa menghapus dosanya, menjadi kafarah untuk kesalahannya. Karena itu ketika orang sakit menjelang wafat, ini akan bisa menghapus dosa dan kesalahannya. Maka Nabi SAW berpesan 3 hari sebelum beliau wafat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Di posisi ketika kalian mengalami sakit parah, di posisi ketika kalian mengalami kondisi yang sangat menyakitkan, selalu husnudzon kepada Allah. Jangan sampai ada pikiran Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepadanya, Allah menyiksanya dan seterusnya. Kadang-kadang sebagian orang ketika dia nggak kuat dengan sakit yang dia derita, terus dia komentar, dosaku itu apa? Kok aku diberi sakit seperti ini? Dia lupa dengan semua dosanya. Padahal dosanya banyak. Yang selama ini dia berbuat dosa, tapi Allah kasih nikmat kepadanya. Begitu dia diberi oleh Allah rasa sakit di akhir hayatnya, dia melupakan aneka perbuatan dosa yang dulu pernah dia alami. Sehingga dia merasa Allah telah menyiksanya, Allah zalim kepadanya dan seterusnya. Dan ini semuanya suudzon kepada Allah. Karena itu berbaik sangka kepada Allah, tujuannya adalah agar hamba tidak suudzon kepada Allah, terutama di akhir hayat. Suudzon di akhir hayat bisa jadi dia mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah, karena membawa suudzon kepada Allah.
dan Allah tahu lahir batin hamba. Karena itu dalam situasi sakit, orang merasa sakit boleh enggak? Aku sakit, terus dia cerita aku sakit kepada orang lain, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nabi SAW menceritakan tentang sakitnya. Saat beliau mengalami sakit yang sangat parah, menderita sakit yang sangat parah, Nabi SAW mengatakan, innalil mauti la sakarat. Kematian itu punya sekarat. Kematian itu ada sekaratnya. Menjelang wafat, beliau mengalami sakit yang demikian parah sampai beliau mengatakan, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Dalam situasi sekarat itu beliau masih bisa berkomunikasi. Beliau merasakan sakit yang sangat parah. Ketika sahabat menjenguk beliau, beliau mengalami demam yang sangat parah. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka latu'ak. Ya Rasulullah, Anda mengalami sakit yang sangat parah. Lalu beliau SAW mengatakan, na'am, aku mengalami demam 2 kali manusia biasa. Kita kalau demam suhunya berapa? 48, 39, 40 itu sudah sangat tinggi. Kalau 2 kali itu berapa Pak? 80. Mendidih nanti darahnya. Kira-kira Pak? Wallahu a'lam. Tapi yang dirasakan oleh sahabat, demamnya Nabi SAW sangat tinggi. Sehingga dalam situasi ketika beliau mengalami demam yang sangat tinggi, beliau menyampaikan, aku mengalami seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala semakin meninggikan derajatku. Seorang muslim dia mengalami sakit yang sangat parah karena Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan dosanya sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Selanjutnya, suatu ketika Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit menjelang wafatnya. Nabi SAW bertanya kepadanya, bagaimana kondisi kamu sekarang? Pemuda itu menjawab, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah dan aku takut terhadap dosa-dosaku. Menggabungkan antara khauf dengan roja. Orang ini menggabungkan antara rasa takut dengan rasa harap. Hati bisa menggabungkan 2 perasaan yang saling bertentangan. Lalu apa kata Nabi SAW? Mendengar jawaban orang ini, beliau SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah 2 perasaan, harap dan takut seperti ini, tergabung dalam hati seorang hamba dalam situasi ketika dia sedang sakit, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan apa yang dia harapkan dan Allah hindarkan dari apa yang dia takutkan. Masya Allah. Tapi ini hanya bisa dialami oleh mereka yang husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah itu ada 2. 1, punya harapan kebaikan di sisi Allah. Yang kedua, dia punya rasa takut terhadap kesalahan yang dia miliki. Baik. Ketika di ujung hayat orang mengalami sakit dan dia punya harapan di sisi Allah, dia berharap semoga dia nanti disayang oleh Allah. Dia berharap semoga nanti akan dirahmati oleh Allah. Disebabkan karena dia pernah beramal saleh. Yang kedua, dia takut dengan dosanya agar dia meyakini, saya mengalami seperti ini karena dosa yang telah aku kerjakan. Sehingga di titik itu dia tidak akan mengatakan, aku telah dizolimi oleh Allah. Bukan. Kau mengalami ini karena kau dulu pernah berbuat dosa. Sehingga dari situ dia berharap dosa-dosanya berguguran disebabkan karena sakit yang dia derita. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, yang dimaksud dengan ar-raja, berharap, adalah ketika seorang hamba melakukan kesalahan
hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah dan berharap agar Allah mengampuni dosanya. Demikian pula ketika dia melakukan ketaatan, dia berharap semoga Allah menerimanya. Adapun orang yang bergelimang maksiat, kemudian dia berharap Allah tidak memberikan hukuman kepadanya tanpa ada rasa penyesalan dan kesadaran untuk meninggalkan maksiat itu, maka sejatinya yang dia alami adalah tertipu dengan godaan setan. Maksiat tapi berharap masuk surga. Maka ada istilah kecil bermain ria, kemudian muda foya-foya, tua mati masuk surga. Tuanya ngapain? Beribadah. Tua kaya raya, mati masuk surga. Orang tenggelam dalam maksiat tapi dia berharap mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, fahadha maghrur. Manusia seperti ini tertipu. Tayyib. Selanjutnya, catatan yang ke-8 mengenai firasat kematian. Tidak ada satupun manusia yang tahu di mana dia akan mati, dan juga tidak ada satupun yang tahu kapan dia akan mati. Namun terkadang ada orang yang dia punya firasat kematiannya sudah dekat, dan firasat itu diberikan oleh Allah kepada sebagian hamba menjelang wafatnya. Tapi dia nggak bisa memastikan kapan dia akan wafat. Di antaranya apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan dekatnya kematian beliau. Nabi SAW pernah berpesan kepada Fatimah sampai Fatimah menangis. Inna Jibrila kana yu'aridunil Qur'ana kulla sanatin marrah. Jibril, beliau mendiktekan kepadaku Al-Quran secara utuh setahun sekali. Jadi Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah melalui Jibril secara bertahap. Hari ini sekian ayat, sekian hari berikutnya turun sekian ayat, dan seterusnya. Nah, dalam waktu rentang 1 tahun, beliau punya beberapa hafalan Al-Quran. Di ujung tahun, Jibril datang dan ngecek seluruh hafalan Nabi SAW. Wa innahu aradhanil ama marratain, dan tahun ini Jibril datang untuk ngecek hafalan Quran 2 kali. Dalam 1 tahun 2 kali. Wala arahu illa hadara ajali, dan menurutku ini menunjukkan dekatnya ajalku. Wa innaka awwalu ahli baiti lihaqan bi, dan kau wahai Fatimah adalah anggota keluargaku yang nanti akan pertama kali menyusulku. Maksudnya wafat setelah Rasulullah SAW. Dan Fatimah wafat 6 bulan pasca wafatnya Nabi SAW. Fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kamu jangan sedih kalaupun ditinggal oleh bapakmu, karena sebentar lagi bapakmu akan mendahuluimu. Tapi kau yang pertama kali menyusul bapakmu. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya salaf terbaik bagimu adalah aku. Salaf di sini artinya apa? Pendahulu. Inilah asal usul kata salaf secara makna bahasa. Salaf artinya pendahulu. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, wa innahu ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik pendahulu adalah aku bagimu. Baik. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Disinilah kita bisa lihat Nabi SAW punya firasat kematian beliau sudah dekat. Demikian pula pada saat haji wada, Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabat untuk serius mengikuti beliau ketika haji. Beliau mengatakan, lita'khudhu anni manasikakum. Ambillah cara ibadah haji kalian dariku. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadi. Karena aku enggak tahu, bisa jadi aku tidak akan haji lagi setelah
haji ini. Baik, Nabi SAW haji berapa kali? Beliau haji berapa kali? 1 kali atau banyak kali? Beliau haji berkali-kali. Tapi haji pasca hijrah sekali. Karena sebelum itu ketika beliau tinggal di Mekah, beliau juga mengikuti kegiatan haji. Demikian pula sebelum beliau jadi nabi, beliau juga haji. Sehingga beliau berhaji sebelum hijrah, beliau berhaji sebelum jadi nabi. Tapi haji pasca hijrah yang disebut dengan haji Islam, setelah turunnya kewajiban haji, itu beliau lakukan sekali. Kewajiban haji turun di tahun 2 Hijriah, tapi pelaksanaan haji beliau di tahun 10 Hijriah. Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Beliau balik, setelah selesai haji beliau balik, sehingga beliau hidup pasca haji Muharram, Safar, Rabiul Awal, kurang lebih 3 sekian bulan, 3 bulan sekian hari, 3 bulan sekian hari pasca haji beliau wafat. Maka haji ini disebut sebagai haji wada. Al-wada artinya apa? Perpisahan. Baik. Demikian pula ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath. Ketika turun surat An-Nasr, Ibnu Abbas mengatakan, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iya. Ini adalah tanda datangnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah dengan dekatnya ajal melalui surat An-Nasr. Kenapa surat An-Nasr disebut sebagai surat yang menunjukkan dekatnya ajal Nabi SAW? Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Nabi SAW telah menyelesaikan tugasnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat banyak masyarakat sudah masuk ke dalam agama Allah. Ini menunjukkan tugas Nabi SAW sudah selesai. Kenapa Pak kok disebut sudah selesai? Karena kalau Nabi itu sudah berhasil mengislamkan daerah asalnya, berarti tugasnya sudah selesai. Dan Fathu Mekah itu adalah tanda awal Islamnya kota Mekah. Daerah asal beliau sudah masuk Islam. Dan banyak orang masuk Islam. Tugasnya sudah selesai. Kalau Nabi tugas sudah selesai, pensiunan Nabi adalah kematian. Untuk menerima balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga ada beberapa firasat yang dialami oleh para sahabat. Sebagian sahabat memiliki firasat akan dekatnya kematian, baik saat jihad maupun ketika di kediamannya. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini pamannya Anas bin Malik. Beliau sangat menyesal karena tidak ikut perang Badar. Saat peristiwa perang Uhud, Nabi SAW dan para sahabat berangkat. Anas bin Nadr ikut berangkat. Ketika beliau melihat Sa'ad bin Mu'ad, Anas mengatakan, "Ya Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah wa rabbin Nadr. Inni ajidu rihaha min duni Uhud." Wahai Sa'ad, ada bau surga yang aku cium dari bawah gunung Uhud. Beliau mencium aroma wangi, dan ini bagian dari karomah sebelum wafat. Beliau mencium aroma wangi sebelum wafat, dan itu membuat beliau bersemangat untuk ikut maju. Karena pada saat peristiwa perang Badar, Anas bin Nadr ini nggak ikut. Maka beliau nyesel, kenapa kemarin nggak ikut perang Badar? Kali ini saya tidak boleh tidak ikut. Aku harus maju, bahkan kalau bisa mati di medan perang Uhud. Dan itulah hati para sahabat. Ketinggalan ibadah itu sedih. Sehingga ketika ketinggalan ibadah beliau sedih, beliau berharap ada kesempatan berikutnya. Kesempatan berikutnya saya nggak boleh ketinggalan. Padahal ibadahnya ibadah mematikan. Jihad fisabilillah.
Coba Bapak lihat bagaimana situasi para sahabat dan kondisi hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang mukmin itu ada beberapa orang yang membuktikan kebenaran komitmennya di hadapan Allah. Wa minhum man qadha nahbah. Sebagian di antara mereka sudah menunaikan hajatnya. Wa minhum may yantadhir, dan sebagian mereka masih menunggu gilirannya. Jadi hati para sahabat itu tersimpan keinginan untuk mati syahid. Keinginan untuk mati syahid itu diwujudkan dalam bentuk apa? Siaga perang. Kapanpun ada panggilan jihad, berangkat. Lalu Allah mengatakan, faminhum man qadha nahbah. Sebagian di antara mereka ada yang sudah mendapatkan cita-citanya, mati syahid. Wa minhum may yantazir, sebagian lagi sedang menunggu, sedang antri dalam penantian. Aku belum punya kesempatan mati syahid. Semoga nanti aku bisa mati syahid. Subhanallah. Demikianlah suasana batin para sahabat. Sehingga mereka cuma ada dua kondisi. Antara yang siaga mati syahid atau yang sudah mendapatkan harapannya, yaitu sudah mati syahid. Bisa nggak kita seperti itu, Pak? Mungkin kalau sampai cita-cita mati syahid nggak bisa. Kaum muslimin semuanya pengen berangkat haji. Ada yang sudah berhasil berangkat dan ada yang masih dalam penantian. Andaikan yang dalam penantian ini mati dan belum berhasil berangkat, maka dia mati dalam penantian. Maka yang sudah daftar, walaupun antriannya masih panjang, kapan Pak saya bisa berangkat? Usia saya sudah 60-an ke atas. Sabar, jangan dibatalkan. Lanjut bertahan. Kalaupun sampai mati dalam keadaan kita belum berhasil berangkat haji dan tidak membatalkan niat, berarti dia mati dalam penantian. Mati sedang menantikan ibadah, mudah-mudahan jadi amal saleh. Tayyib. Selanjutnya, demikian pula yang dialami oleh sahabat Abdullah, ayahnya Jabir. Jabir bercerita tentang ayahnya ketika hendak ikut perang Uhud. Lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail. Ketika peristiwa perang Uhud, ayahku memanggilku di malam peristiwa Uhud, sebelum kejadian perang. Faqala, lalu ayahnya mengatakan, ma urani illa maqtula. Nampaknya saya akan terbunuh dalam peristiwa perang ini. Fi awwali man yuqtalu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang yang pertama kali terbunuh di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jabir diminta, kamu enggak boleh ikut. Karena dia anak laki-laki satu-satunya yang harus nunggui adik-adik perempuannya. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna alayya dainan faqdi wastausi bi akhwatika khaira. Tidak ada orang yang lebih aku beratkan perhatiannya selain kamu setelah Rasulullah SAW. Dan aku punya utang, tolong lunasi utangku dan rawat adik-adik perempuanmu dengan baik. Menjelang bapaknya mau wafat. Sehingga Jabir ditinggal mati ayahnya dan bapaknya meninggalkan dua hal, utang dan beban keluarga. Maka setelah ayahnya meninggal, Jabir gak punya apa-apa. Beliau datang kepada Rasulullah SAW minta tolong, ya Rasulullah, bapakku punya utang sekian. Sementara harta di rumah tinggal sekian. Lalu Nabi SAW pesan sama Jabir, kumpulkan semua harta yang tersisa. Harta yang dimaksud adalah bahan makanan. Kumpulkan semua bahan makanan yang tersisa. Undang semua orang yang punya piutang ke bapakmu.
suruh kumpul. Akhirnya dilakukan oleh Jabir, bahan makannya dikumpulkan. Jadi di masa silam utangnya utang bahan makanan. Dikumpulkan bahan makanan yang tersisa. Semua yang punya piutang dari bapaknya disuruh kumpul. Nabi SAW datang. Setelah itu beliau doakan bahan makanan tadi. Terus beliau minta, silakan yang punya piutang dari Abdullah, bapaknya Jabir, silakan diambil. Mereka ngambil. Ada yang ngambil 2 mud, ada yang ngambil sekian mud, ada yang ngambil sekian sok. Bahan makanan tadi nggak habis-habis, Pak. Nyumber terus. Atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai seluruh utangnya lunas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahan makanan itu keluar nyumber tidak habis-habis untuk membantu sahabat yang punya beban utang karena ditinggalkan utang oleh bapaknya. Baik. Selanjutnya tentang masalah jimat. Betul enggak jimat itu bisa menunda kematian? Banyak cerita orang ketika punya jimat matinya susah. Sehingga ini sudah sakit lama, bolak-balik keluar rumah sakit kok enggak mati-mati. Oh, ternyata dia punya jimat. Begitu jimatnya dirusak, orangnya mati. Apakah jimat bisa menunda kematian? Baik, coba kita lihat di sini. Al-Quran menegaskan, ajal tidak bisa dipercepat oleh manusia dan tidak bisa ditunda oleh manusia walaupun sesaat. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa dipercepat sesaat maupun ditunda sesaat. Sebab yang punya nyawa itu Allah. Manusia tidak punya hak untuk mengendalikan nyawa makhluk. Baik. Karena itu tidak ada istilah bahwasanya benda tertentu bisa menghambat kematian. Lah terus kalau orang punya jimat, kenapa matinya susah? Itu adalah siksaan yang disegerakan oleh Allah. Sehingga sebelum dia mati, dia disiksa dulu dalam keadaan susah mati, mengalami sakit yang lebih parah, baru setelah itu dia dimatikan. Sehingga dia disiksa sebelum dia mengalami kematian. Karena itulah orang yang punya jimat kemudian matinya susah, sejatinya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kematiannya tertunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa bima kuntum an ayatihi tastakbirun. Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam sakaratul maut, sedangkan para malaikat membentangkan tangannya memukul mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Sehingga dia ketika dicabut nyawanya sambil dipukuli malaikat, disiksa oleh malaikat. Karena nyawanya tidak mau keluar. Ketika dipanggil oleh malaikat nggak mau keluar, maka disiksa oleh malaikat. Disinilah ada kejadian bahwasanya orang kafir yang mati, ahli maksiat yang mati terkadang dihukum terlebih dahulu dalam waktu yang lama, baru setelah itu dia mati. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi ketika sakaratul maut orang kafir. Mereka dipukuli malaikat dan dihukum hingga akhirnya ruhnya keluar. Beliau mengatakan, wa dzalika annal kafira idza ihtadara basyaratul malaikatu bil adzab wan nakal wal aghlal was salasil. Hal itu ketika orang kafir berada dalam sakaratul maut, malaikat memberikan kabar kepadanya tentang azab, siksa yang pedih dan seterusnya. Fatatafarraqu ruhuhu fi jasadi. Maka arwahnya tidak mau keluar, mencengkram di jasad. Akhirnya fatadribuhumul malaikah. Arwahnya dipukuli oleh malaikat sampai keluar. Gimana Pak malaikat mukul arwahnya?
Ini hal yang gaib yang bisa diberitakan tapi kita tidak tahu seperti apa realnya. Dan inilah yang terjadi kalau ada tukang maksiat susah mati. Bisa jadi dia mengalami sakit yang parah sampai ketika jimatnya dihancurkan, kemudian dia dimatikan. Bukan karena jimat bisa menunda ajal, tapi dia mendapatkan hukuman sebelum kematian. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah berada di jam 6. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kertas. Syuruk jam berapa? Sudah boleh sholat syuruk belum? Sudah? Belum. Baik. Kita bacakan dulu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada seseorang tanda-tanda sebelum kematiannya 40 hari yang suka diceritakan oleh masyarakat? Dulu pernah kita sampaikan bahwa dalam pembahasan masalah kematian itu sangat rentan dengan yang namanya mitos. Orang punya keyakinan A, punya keyakinan B, punya keyakinan C. Sumbernya apa? Katanya dan katanya. Betul nggak Pak? 40 hari sebelum orang itu mati, dia sudah bisa mengetahui dan punya firasat akan kematiannya. Bicara tentang firasat kematian, ini tidak dialami oleh semua orang. Sebagian ada yang mengalaminya, tapi banyak orang yang sama sekali tidak mengalaminya. Maka tidak bisa dibuat kaidah baku 40 hari menjelang wafat orang akan muncul firasat kematian. Kaidah seperti ini tidak bisa. Terus yang tepat gimana Pak? Gak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan mati, sehingga tidak ada pemberitahuan 40 hari sebelumnya. Walaupun terkadang ada orang yang mengalami sakit tertentu, dia merasa nampaknya ajalnya sudah dekat. Kendati demikian, dia tidak bisa memastikan kapan dia akan mati. Sehingga kalau ditarik ke belakang tepat 40 hari tidak bisa. Karena yang namanya kematian hanya Allah yang tahu ilmunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang mempunyai fobia? Apakah termasuk penyakit kemunafikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sifat yang tidak ada pada diri seorang mukmin. Beliau mengatakan, laisal mu'min. Mukmin itu tidak memiliki sifat al-jubnul khali wal bukhlul hali. Mukmin itu bukan tipe pengecut khali. Pengecut yang khali itu terlalu penakut seperti jantungnya mau copot. Sehingga ada peristiwa apa, dia takut, ketakutannya berlebihan. Ya mungkin orang yang terlalu fobia hal tertentu atau paranoid dengan hal yang tertentu, ini bukanlah sifat seorang mukmin. Karena mukmin punya tawakal. Wal bukhlul hali. Mukmin itu bukan orang bakhil yang berlebihan, sehingga nggak mau sepeser pun hartanya keluar. Itu namanya al-bukhlu al-hali. Maka mukmin dia punya keberanian dan dia punya sifat kedermawanan. Tidak takut kehilangan harta dan tidak takut kehilangan resiko nyawa. Itulah mukmin. Ya walaupun bukan berarti cari mati, tapi tidak tipe orang yang suka pengecut terhadap kejadian tertentu. Maka bisa jadi kalau sampai ada kondisi seperti itu, ini penyakit mental yang butuh untuk diobati. Bapak tidak harus punya penyakit paranoid, ya. Tanamkan rasa tawakal, sebab yang namanya ajal tidak ada yang bisa mengendalikan. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat
yang bisa mengendalikan nyawa hambanya. Saya punya teman, Pak. Beliau orang Jogja dan ada salah satu jamaah kami di Jakarta punya warung tapi suka diganggu preman. Nah, premannya ini non muslim. Akhirnya jamaah ini tanya, ada nggak teman yang bisa bantu jaga malam karena sering diganggu preman. Nah, saya panggil teman saya ini, mau dia datang ke Jakarta untuk mengamankan daerah situ yang suka diganggu preman. Daerahnya di Jakarta Pusat. Nah, tantangan dia ketika ada preman, teman saya ini bilang gini, kan ada pistol laku, kemudian ditarik pelornya, aku tidak akan mati jika Allah belum takdirkan aku mati. Kalimatnya seperti itu. Nah, non muslim ini nganggapnya orang ini sakti. Mereka takut bubar, Pak. Sehingga selama ada orang ini mereka nggak berani mendekat, insyaallah. Sehingga dengan kata-kata iman membuat non muslim gentar. Maka dulu ketika peristiwa perang, para sahabat menakut-nakuti musuhnya dengan cara perang mental. Pada peristiwa penaklukan Romawi, perang Yarmuk, pendeta Romawi itu kan memberitahu kepada pasukan Romawi, orang Arab datang ke sini nyari makan, mereka kelaparan sehingga mereka datang ke Romawi, sebab di Arab nggak ada makanan. Maka dibalas oleh kaum muslimin, kami datang untuk minum darah kalian. Pasukannya gentar akhirnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana orang wafat bisa disebut husnul khatimah? Bagaimana dengan meninggal di hari Jumat? Tanda husnul khatimah ada banyak. Dan di buku Bila Ku Mati kami sebutkan tentang beberapa tanda husnul khatimah. Ada banyak tanda husnul khatimah. Jika seorang mukmin mengalami kematian dan ada salah satu dari sekian tanda itu, insya Allah dia husnul khatimah. Baik. Kalau ada orang yang mati dalam kondisi sakit, opnam, sehat, sakit lagi, opnam, keluar masuk rumah sakit berkali-kali, sampai akhirnya ketika dia sakitnya makin parah, dia mati. Kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jika dia bersabar, husnul khatimah. Jika orang yang sakit ini bersabar sampai akhirnya titik terakhir dia sakit sampai mati, maka dia husnul khatimah. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda menjenguk orang sakit, tidak harus selalu didoakan agar sembuh. Bisa jadi perlu kita doakan bukan sembuh, semoga dapat husnul khatimah. Tapi nanti keluarganya kecewa, Pak. Masa tiba-tiba mendoakan kayak gitu? Ya tidak harus dengan suara keras, ya. Sudah usia 80 tahun, masuk ICU, diopnam, kita menjenguk ke rumah sakit. Rata-rata yang disampaikan oleh keluarganya, tolong doakan biar bapak kembali sehat, tolong doakan biar ibu sembuh. Berapa usianya? 80. Kayaknya berat untuk didoakan biar sembuh. Sehingga tidak harus doanya harus sembuh. Doa yang lain mungkin kita doakan, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi bapak Anda. Dan belum tentu itu harus sembuh. Karena yang terbaik bisa pilihannya mati dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga barangkali kematian yang terbaik bagi beliau di posisi ketika beliau mendapatkan ujian berat yang mungkin merepotkan keluarga, merepotkan kanan kirinya, dan beliau sendiri juga mengalami sakit yang parah. Begitu kita doakan semoga beliau husnul khatimah, semoga itu menjadi pilihan yang lebih baik. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya mendoakan seseorang dengan doa? Jika kehidupan itu baik buat dia, maka hidupkanlah dia. Tapi jika kematian itu baik buat dia, maka wafatkanlah dia. Saya berdoa seperti itu karena tidak tahan dan tidak tega mendengar dia mendolimi kerabat saya. Pada saat ada orang yang berbuat dolim kepada kita, lalu kita sakit hati, maka yang didolimi ini punya kesempatan mendoakan siapa? Yang mendolimi. Nabi SAW mengingatkan, fattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Waspadalah kamu terhadap doanya orang yang mendolim, terhadap doanya orang yang didolimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Dulu ada seorang ulama yang beliau kalau mendolimi orang lain itu sampai gemetaran. Beliau mengatakan, mahibtu haibati ala man dolamani. Belum pernah aku merasa segan di hadapan orang melebihi seganku di hadapan orang yang aku dolimi. Id ra'aitu annahu laisa nasirun lahu illallah. Ketika aku yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Maka kalau dia mendolimi orang lain, dia ketakutan. Karena khawatir nanti orang yang didolimi itu kemudian angkat tangan lalu mengucapkan Allahumma. Bapak mau didoakan apa? Celaka dunia atau akhirat? Itu sudah ketakutan. Sebab doa orang yang didolimi ini mustajab. Maka kalau kita didolimi oleh orang lain, boleh nggak Pak kita berdoa, ya Allah, jika memang ini yang terbaik bagi dia adalah mati, matikan dia. Kalau yang terbaik bagi dia adalah hidup, hidupkan dia dalam kondisi baik. Boleh doa seperti itu ketika kita di posisi didolimi. Ya? Kalau melihat orang lain yang didolimi, mendoakan keburukan bagi yang dolim, diperbolehkan mendoakan keburukan bagi yang dolim. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan keburukan bagi beberapa suku yang mendolimi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 6.12. Sudah masuk syuruk? Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.